Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami ingin persembahkan pujian penyembahan kami. Kami tahu kami tidak bisa memberikan dan tidak bisa membalas kasih-Mu karena begitu besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu untuk dosa-dosa kami, untuk kami orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini, pagi hari ini mau mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan pada kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mempersembahkan apa yang kami punya melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita ada di sini itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat setiap hidup kita. Dan mari kita menghadap tahta. Kita akan berterima kasih karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar pada kami untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Menghargai setiap kasih-Mu Tuhan. Karena itu kami mau Tuhan memakai hidup kami, mempersembahkan hati ini hanya untuk-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami. Biarlah firman-Mu, firman yang akan kami dengar itu bisa masuk di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi teguran buat setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu yang dari sorga. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar firman Allah. Karena hingga saat ini kita masih belum bisa bertatap muka. Mungkin kalau tidak ada hambatan bulan depan kita sudah bisa bertatap muka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat tentang Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita sudah pada tahapan ayat 1 sampai 8. Dan kita sudah pelajari, dan hari ini saya akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tetap masih dalam Injil Matius pasal 22 ayat 9, 10, 11, sampai 14. Saya akan bacakan sebagai berikut. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah? Padahal kalau dilihat dari aktivitas rohani mereka bisa dibilang sangat baik. Bahkan mereka sangat sibuk yang berhubungan dengan pelayanan. Lalu di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Mengapa orang Kristen gagal bertumbuh apalagi berbuah? Padahal sudah rajin melayani, sibuk melayani.
Lalu di mana letak kesalahannya? Belajar dari firman Allah pada pagi hari ini akan bisa menolong kita untuk memahami apa yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita membaca di dalam ayat-ayat tadi bahwa banyak orang yang telah menjadi orang Kristen, namun gagal bertumbuh. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita mau memahami ayat-ayat ini atau renungan yang kita baca pada saat pagi hari ini. Yang pertama, setelah Tuan Raja itu mengundang, mereka beralasan sibuk, tidak ada waktu. Bahkan mereka yang menolak undangan itu melakukan kejahatan terhadap hamba-hambanya. Dan sekarang saya memberikan sebuah tema yang berjudul Durjana di tengah pesta. Durjana di tengah pesta. Nah, setelah undangan raja itu kepada orang-orang yang terpenting atau artinya pejabat-pejabat penting negara, lalu undangan raja itu ditolak, maka karena penolakan itu tidak membuat raja ini lalu patah arang. Ya sudahlah, kalau memang yang diundang, orang-orang pilihanku diundang tidak mau datang, sekarang kamu, pembantu-pembantuku, prajurit-prajuritku, kamu keluar, undang orang-orang yang ada di tempat-tempat atau di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat yang tidak selayaknya, undang mereka untuk menghadiri pesta ini. Karena masakan sudah matang, masakan sudah tersedia. Ya, di sana dikatakan hidangan sudah tersedia. Tetapi orang yang diundang untuk itu tidak layak untuk makan bersama. Sebab itu undang mereka, semua orang undang saja. Ayat 9 mengatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Undanglah mereka yang ada di sana itu ke perjamuan kawin ini atau itu. Maka hamba-hambanya itu pergi dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga ruang pesta itu penuh dengan tamu. Bapak Ibu, raja memerintahkan untuk mengundang orang-orang lain yang sebenarnya tidak layak diundang. Dan mereka semua yang sebenarnya tidak layak lalu diundang, mereka merasa bangga, merasa senang karena diundang oleh seorang raja, seorang pejabat tinggi negara, orang nomor 1 di negara itu. Mereka berbondong-bondong. Bapak Ibu, berapa orang di antara Bapak Ibu yang pernah berjumpa dengan Presiden Jokowi? Seandainya suatu saat Bapak Ibu diundang, diajak makan bersama, apakah kira-kira Bapak Ibu menolak? Saya kira tidak. Semua akan merasa bangga. Bahkan ada seorang ibu-ibu, saudaraku ya, yang pernah bersalaman dengan mantan presiden kita, Bapak Soeharto. Dia bercerita, dia tidak mencuci tangannya sampai berhari-hari karena salaman dengan presiden. Takut kehilangan aroma salaman tadi. Itu loh saudaraku. Betapa suatu kebanggaan bagi orang yang
sebenarnya tidak layak lalu disalami oleh presiden. Apalagi kalau kita memiliki pemimpin negara seperti Bapak Jokowi, kita diundang makan. Ya, kita diundang, kalau kita bisa datang diberi hadiah sepeda, pasti semua akan hadir. Tak seorang pun yang menolak. Nah, jadi kita melihat ini, sebenarnya kita tidak layak. Kita diundang, pasti kita semangat. Nah, raja ini memerintahkan orang-orang lain yang sebenarnya tidak layak. Artinya, orang-orang ini atau raja ini mengundang orang gelandangan, orang tidak punya rumah, orang yang di pinggir jalan, orang-orang jalanan, katakanlah pencoleng atau perampok atau mungkin tukang begal, ya. Mereka diundang. Mengapa sampai ke sana? Nah, ini menggambarkan sesuatu. Karena Tuhan mengundang Tuhan mengundang bangsanya atau umat pilihannya, tetapi menolak, yaitu bangsa Israel. Di sini diibaratkan raja mengundang bawahannya atau orang terhormat, tapi menolak, sehingga mengundang orang-orang yang lain. Nah, inilah gambaran orang-orang kafir, orang-orang berdosa non-Israel, non-Yahudi, yaitu orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan sesudah orang Israel, sesudah orang Yahudi menolak Tuhan Yesus dan Injil. Tetapi undangan yang disampaikan kepada orang lain, orang itu menyambut dengan gembira. Terbukti dengan kata ini, kalimat ini, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Berarti undangan yang kedua, orang-orang yang tidak layak tadi menyambutnya dengan gembira, menyambut dengan antusias. Ya. Artinya yang masuk sekarang bukan orang-orang terhormat. Yang masuk ke dalam ruang pesta itu sekarang adalah orang-orang yang tidak layak untuk masuk, untuk mengikuti pesta. Ini gambaran yang tadi sudah saya katakan, orang-orang non-Yahudi atau orang berdosa yang beroleh anugerah keselamatan. Disebutkan di situ, pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang jahat dan orang baik. Orang jahat, ini gambaran sekali lagi orang berdosa. Tadi sudah saya sebutkan di depan, pemabuk, penjudi, perampok, begal, ya, dan lain-lain. Kalau saya ceritakan banyak sekali. Mengapa orang-orang ini diundang? Lalu apa istimewa? Enggak ada keistimewaan orang-orang ini. Karena orang jahat itu gambaran orang berdosa. Mengapa diundang? Karena orang-orang berdosa perlu keselamatan. Seperti orang-orang jalanan tadi butuh makan. Mereka butuh makan minum, butuh kenikmatan, butuh kebahagiaan. Seperti kita, orang-orang berdosa perlu keselamatan. Dan Tuhan Yesus telah mati untuk orang-orang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Ya, kita melihat kalau Tuhan mengundang kita, itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena orang yang diundang, yang menjadi tujuan utama kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, itu menolak. Sehingga anugerah yang seharusnya diberikan kepada bangsa pilihannya dijatuhkan kepada kita. Dijatuhkan kepada kita. Ya, dijatuhkan kepada kita. Tapi nanti dulu kita akan lihat mengapa undangan itu sampai jatuh kepada kita. Ya, itu nanti kita akan lihat bagian terakhir. Tadi sudah kita lihat orang jahat dijumpai di jalan, mereka diundang.
dan mereka seneng banget. Yang kedua, orang jahat. Yang pertama orang jahat dan kedua orang yang baik. Orang yang baik itu orang apa? Orang jahat adalah golongan pencoleng, penjudi, pemabuk, dan lain-lain. Dan orang yang baik-baik itu adalah kelompok atau golongan orang yang mempunyai reputasi. Orang yang mempunyai nama baik. Orang yang punya perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Baik. Tetapi mereka, kalau kita perhatikan, mereka juga perlu keselamatan. Karena sekalipun baik, mereka adalah orang berdosa. Jadi orang jahat dan orang baik. Mungkin di antara kita ada yang baik. Dulunya kita orang baik, sehingga kita menjadi orang percaya. Namun demikian kita tidak bisa berkata, Tuhan menyelamatkan saya karena saya baik. Tidak. Sekalipun kita baik, kita masih saja sebagai orang yang berdosa. Ya, kita masih saja sebagai orang yang berdosa, yang memerlukan keselamatan, yang juga perlu pertolongan. Tetapi orang berdosa yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang berdosa yang baik. Karena ada orang yang menolong sesamanya dengan cara merampok. Membantu sesamanya dengan cara mencopet. Membantu orang miskin dengan cara mencuri. Baik bukan? Tapi orang berdosa. Seperti halnya dunia binatang. Ada binatang yang buas. Binatang buas itu gak peduli ketemu siapa saja. Ketemu sesama binatang kalau lebih kecil dimakan. Ada kemungkinan kita juga kalau kita ketemu harimau, bisa saja harimau menerkam kita lalu makan kita. Nah, itu sebabnya saya katakan dalam dunia binatang ada binatang buas. Ada juga binatang yang jinak. Yang buas dan yang jinak, apa bedanya? Nggak ada bedanya, kedua-duanya binatang. Binatang buas dan binatang jinak. Sama halnya dengan manusia. Manusia jahat berdosa. Manusia baik juga berdosa. Jadi baik yang jahat maupun yang baik, kelakuannya baik, adalah sama-sama orang berdosa. Dan mereka memerlukan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang berdosa yang jahat, ada pula orang berdosa yang baik. Tapi mereka adalah orang-orang berdosa. Jika tidak diselamatkan, mereka akan jatuh, akan dimurkai oleh Allah. Ya, tertimpa murka Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita adalah undangan menerima anugerah, diundang untuk masuk dalam keselamatannya, jangan buang-buang waktu. Jangan terus menjadi orang durjana. Mari kita akan lihat yang kedua. Ini yang saya katakan orang durjana. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepada mereka, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah atau buanglah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu, hal yang membingungkan kita di sini, ya, yang diundang adalah orang-orang jalanan, orang miskin, orang tidak punya,
orang bekas begundal, pencoleng, rampok dan sebagainya. Tapi di dalam ayat ini raja itu melihat orang tidak berpakaian pesta lalu ditegur, mengapa kamu masuk ke sini tidak memakai pakaian pesta? Ini yang kadang-kadang kalau kita tidak memahami membingungkan. Bukankah yang diundang adalah orang-orang jalanan yang tidak punya rumah, tidak punya pakaian double. Sudah wajar, sudah sewajarnya kalau dia tidak memakai pakaian pesta. Namun Bapak Ibu, cerita di sini berbeda dengan pengertian kita, pemahaman kita. Itu sebabnya di atas saya tulis hal yang membingungkan kita di sini. Raja itu melihat ada tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Orang ini diketahui tidak pakai pakaian pesta. Dan yang kedua, orang ini ditegur, diam saja. Pertama tidak pakai pakaian pesta, ditegur diam saja. Akibatnya ditangkap lalu dibuang ke tempat yang paling gelap. Ya, di dalam ayat tadi dikatakan karena raja itu melihat orang ini tidak pakai pakaian pesta, maka orang itu ditangkap dan dibuang ke tempat yang paling gelap. Di sanalah akan ada keluhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan sedikit mengenai orang ini. Inilah tamu yang tak diundang. Inilah kedurjanaan yang ada di tengah-tengah pesta. Zaman itu, seorang raja yang mengadakan pesta itu selalu mengadakan atau menyediakan pakaian pesta untuk para tamu yang diundang. Jadi tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, maka orang itu yang kaya harus melepaskan bajunya, pakai baju yang disediakan oleh tuan rumah yang mengadakan pesta. Orang miskin yang tidak punya baju, begitu juga harus melepas pakaiannya, lalu mengenakan pakaian pesta yang disediakan oleh tuan pemilik rumah atau tuan rumah itu. Jadi dengan kata lain, kalau orang mau masuk ke tempat pesta dan ingin memakai pakaian pesta, maka dia harus melewati pintu yang benar. Sebagai pintu masuk, sebagai jalan masuk untuk masuk ke dalam ruang pesta. Di pintu masuk itulah disediakan pakaian, sehingga orang yang masuk tidak ada satupun yang tidak kebagian pakaian pesta. Semua memakai pakaian pesta. Nah, tamu-tamu itu harus memakai dengan pakaian yang telah disediakan dengan gratis. Mengapa disediakan itu? Sebab pakaian itu disediakan sebagai penghormatan terhadap raja yang mengundang. Pakaian pesta itu dipakai sebagai tanda hormat kepada raja, kepada tuan rumah yang mengundang. Tetapi di dalam ayat tadi dikatakan bahwa ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Berarti dia tidak lewat pintu. Lalu lewatnya mana? Kemungkinan aja nerobos. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ya, kita diajar untuk menjadi orang yang biasa mengantri di Indonesia ini, mengantri. Ya, kalau saya melihat tayangan dari luar negeri itu antrinya itu tertib, nggak ada orang terobos minta dahulu, itu nggak ada. Nah ini adanya hanya di Indonesia, ya, di Indonesia pada umumnya. Datangnya belakangan, lalu tahu ke depan minta dahulu. Tapi kalau kita melihat di luar negeri, enggak. Ya, mereka jaga jarak walaupun tidak masa pandemi, mereka jaga jarak, dan jarak yang kosong itu tidak ada yang berani masuk di sana. Karena sudah terbiasa tertib. Sejak kecil diajar tertib. Karena itu hal ini rupanya perlu diajarkan kepada kita.
belajar tertib. Ya. Kalau namanya antri, ya antrilah sesuai dengan urutan kehadiran. Jangan suka nerombol. Alasan apapun tidak akan diterima. Nah, Bapak Ibu, contohnya ini. Mengapa orang ini sampai tidak pakai pakaian pesta bisa masuk ke dalam ruang pesta? Ya kemungkinan aja terobos dari jalan lain. Wah, daripada antri lewat sini lebih cepat langsung masuk ke ruang pesta. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya masih ingat ada orang berkata, kalau ingin masuk surga itu ibarat kelapa satu truk, satu busuk tidak akan ketahuan oleh pemilik kelapa. Kalau itu kelapa iya, tetapi kalau manusia berdosa tidak. Contohnya ini. Ruangan pesta itu penuh sesak dengan tamu undangan. Satu orang tidak pakai pakaian pesta, ketahuan. Orang berdosa akan ketahuan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun bisa berkata, oh dulurku wis nang gereja, dulurku wis apik, dulurku wis suci. Bukankah aku didoakan juga akan jadi suci? Aku sudah suci, bukankah nanti anak-anakku juga menjadi suci? Tidak. Semua harus antri satu persatu memakai pakaian yang telah disediakan oleh tuan rumah. Siapa pemilik surga sebagai tuan rumah surga? Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya katakan, tidak ada alasan kalau ada tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak ada alasan. Wah, saya nggak kebagian. Tidak, pasti kebagian. Sebab Tuan Raja itu mengundang sesuai dengan jumlah pakaian, ya, atau mungkin lebih daripada undangan pakaiannya. Nah, orang yang mengadakan pesta zaman itu seperti itu. Sebab itu jangan salah memahami, ya, jangan salah memahami. Kalau dilihat dari orang jalanan, orang jahat, tentu pakaian bagus, pakaian pesta nggak punya. Tetapi di sini latar belakang daripada ayat ini dikatakan bahwa tuan rumah pemilik pesta yang mengadakan pesta itu tradisinya menyediakan pakaian untuk tiap-tiap undangan. Kalau suami istri dua-duanya juga pakai. Anak-anaknya ikut, semuanya pakai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakai pakaian pesta. Jadi kesimpulannya, tamu yang tidak mau memakai pakaian pesta itu, ya, tidak ada alasan untuk tamu yang tidak memakai pakaian pesta itu seenaknya sendiri. Ya. Kita juga begitu. Untuk masuk ke dalam surga tidak bisa kita seenak kita sendiri. Kita masuk ke gereja, datang ibadah, bisa seenak kita sendiri. Semau-mau kita sendiri. Datang terlambat, tidak datang, itu bisa. Tapi perhatikan pada saat kita akan masuk ke pesta perkawinan anak domba. Kita tidak bisa seenak kita sendiri. Kita tidak bisa seenaknya aturan kita sendiri. Kita mesti mengikuti aturan tuan rumah yang mengundang. Artinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita mesti ikuti aturan Tuhan Yesus Kristus yang mengundang kita. Jadi jelas dari ayat ini, katakan bahwa orang lain diundang. Siapa orang lain? Kita, orang berdosa. Tapi ada orang yang tidak mau menurut aturan, seenaknya sendiri. Orang mengaku orang Kristen, tapi menurut aturannya sendiri, tidak menurut aturan firman Tuhan, tidak menurut aturan yang Tuhan telah tetapkan. Maka orang inilah yang dikatakan oleh ayat tadi. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikat kaki dan tangannya, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya ditangkap, diikat, dibuang ke dalam kegelapan. Jadi kalau boleh saya katakan kegelapan itu apa? Kegelapan itu adalah neraka. Di sanalah ada ratap dan kertak gigi. Untuk berapa lama? Selama-lamanya.
Sebab itu Bapak Ibu, biarlah hal ini mengajar kita, supaya kita sebagai orang percaya, kita tidak berbuat seenak kita sendiri. Kita mengatur diri kita sendiri seenaknya. Tetapi kita harus mengikuti aturan tuan rumah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita, supaya kita tidak dibuang keluar. Jadi sekalipun kelapa itu satu truk bagus, kalau busuk tetap akan dibuang. Namanya busuk. Ya. Kalau tidak dibuang, mencemari yang lain. Nah, Bapak Ibu, orang berdosa yang mau diselamatkan, sekali lagi harus mengikuti aturan Tuhan. Harus ikuti aturan Tuhan. Surat Ibrani pasal 11 ayat ke-6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam pesta itu? Kita mesti memakai kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Bagaimana caranya kita memakai kebenaran Kristus? Surat Ibrani mengatakan kita mesti memakai kebenaran Kristus oleh iman. Tidak bisa kita mengendalikan kebenaran diri sendiri. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena anugerah. Setelah kita diselamatkan, kita harus memakai pakaian kekudusan. Jangan kita memakai hidup sesuka hati kita sendiri. Tidak bisa. Kita mesti ikuti apa yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan berkenan memanggil kita, memberi anugerah kepada kita, itu bukan karena kita baik, tetapi kesempatan ini supaya kita gunakan sebaik mungkin, sehingga anugerah itu boleh menjadi nyata di dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu di dalam ayat yang 14 dikatakan, Injil Matius tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kira-kira kita yang mana? Hanya dipanggil atau dipanggil dan dipilih? Seperti kita membeli buah. Banyak buah di toko. Semuanya berkumpul di situ. Semua kita lihat. Yang kita ambil adalah yang kita pilih. Demikian juga di hadapan Tuhan. Ada banyak manusia, bermiliar manusia di bumi ini. Tetapi siapa yang akan dipanggil, yang akan diselamatkan? Hanya orang yang dipilih. Mereka semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan mereka akan dipilih hanya orang yang percaya. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk diselamatkan. Tetapi perlu dicatat, hanya orang yang mau percaya yang akan menjadi orang pilihan. Perhatikan, hanya orang yang mau percaya yang akan menjadi pilihan. Karena itu, mari kita bersungguh-sungguh percaya supaya kita benar-benar menjadi pilihan Allah yang sejati. Sebagai ayat pamungkas, kita akan membaca di dalam surat Wahyu atau kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih
dan yang setia. Perhatikan hal ini. 3 hal ini yang harus ada dalam hidup kita. Terpanggil, terpilih, setia. Terpanggil, terpilih, setia. Jangan sampai kita masuk ke dalam pesta itu menjadi orang durjana. Seperti dalam ayat-ayat yang kita telah pelajari. Tapi mari kita akan menjadi orang-orang yang mulai sekarang mempersiapkan diri. Pakai pakaian pesta itu. Supaya apabila saatnya kita harus masuk ke dalam pesta, Tuhan mengatakan kepada kita, sabaslah hambaku yang baik. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbahagialah hamba yang baik. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang baik. Maka kebahagiaan yang telah disediakan oleh Tuhan, itu adalah bagian kita. Kalau kita durjana, hidup menurut mau kita sendiri, hidup tidak kudus, maka kita akan menyia-nyiakan panggilan, kita akan menyia-nyiakan pilihan, maka kita akan menjadi orang yang diikat dan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kalau Engkau telah memberikan anugerah itu kepada kami. Ajar kami menyadari akan pilihan-Mu. Dan buat kami, Allah Roh Kudus menjadi orang yang setia terhadap panggilan Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya kami bisa setia seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih. Tanam serta meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Karena siapakah diri kami? Kami adalah orang berdosa yang seharusnya kami dilaknat, dimurkai oleh Tuhan. Tapi anugerah itu telah anugerah itu telah jatuh atas kami. Dan ajar kepada kami Roh Kudus untuk mentaati anugerah itu, menghargai anugerah itu. Dengan memakai pakaian yang telah Tuhan sediakan, yaitu kekudusan. Karena tanpa kekudusan tak seorang pun dari kami bisa melihat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Jadikan kami umat-umat-Mu yang mampu. Jadikan kami orang-orang yang bisa dipercaya, yang percaya mentaati semua aturan yang telah Engkau sediakan, Engkau tetapkan. Terima kasih Bapak. Jangan sampai kami kelak akan menderita kekal. Tapi biarlah anugerah-Mu menjadikan kami mengubah hidup kami untuk tetap menjaga kekudusan supaya kami layak masuk ke dalam pesta kawin anak domba itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, ampuni kami sebagai jemaat-Mu. Kalau ada di antara kami yang menyepelekan anugerah Tuhan, ampuni kami supaya kami bisa mengerti akan rencana-Mu dan kami boleh menerima kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa buat segenap sidang jemaat Tuhan yang saat pagi hari ini bersama-sama dengan kami mendengarkan dan belajar firman-Mu. Tuhan akan kuduskan mereka, ubah pikiran mereka, ubah motivasi mereka, tumbuhkan iman mereka, supaya mereka boleh menjadi orang percaya yang terpanggil, yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat pagi hari ini kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan berkati mereka yang kekurangan. Tuhan hiburkan mereka yang kesusahan. Tuhan kuatkan mereka yang lemah. Tuhan ampuni kalau mereka menyimpang dari kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku sang dikasih Tuhan,
Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah, kasih Tuhan Yesus dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai saudara. Hari ini, pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.